Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ma'rifatur rasul. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya rasul itu berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus atau bisa disimpulkan yakni utusan. Nah, ada dua kata kunci yang harus kita pahami dari ar-rasul, dari seorang rasul. Yang pertama yakni hamilur risalah, yang membawa dan menyampaikan risalah. Kemudian yang kedua adalah qudwatu fi tatbiqi risalah, yang menjadi contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran di bawah. Jadi rasul yang diutus oleh Allah yakni yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti yang diantaranya mempunyai sifat asasiyah, kemudian mempunyai al-mujizat, terus adanya al-bisyarat, adanya an-nubuwah, dan juga adanya ats-tsamarat. Nah, inilah yang disebut dengan utusan Allah atau rasulnya Allah. Kemudian adanya hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Yang pertama ini sebagai insan. Insan itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada al-insan, al-ins, unnas, al-annas, an-nasi, dan insi. Yang kedua ada al-bashar. Yang ketiga ada bani Adam atau anaknya Adam, dan juga suriyat Adam atau keturunan Adam. Nah, insan itu disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kemudian setiap manusia atau insan itu memiliki fitrahnya manusia, karena Allah telah menanamkan fitrah Islam ke dalam manusia dalam setiap janin yang sudah ditiupkan ruh. Kemudian adanya juga keberadaan sang pencipta. Jadi fitrah yang Allah sudah tanam itu gak pernah hilang. Nah, yang ada dia tertutupi dengan kotoran yang lain. Oleh karena itu manusia itu pasti mengakui bahwasanya di balik alam semesta itu ada penciptanya, dan kita pun juga menyembahnya. Cuman kita nggak pernah tahu aja petunjuk yang benar, dan setiap manusia pasti berbeda-beda dalam menyikapinya. Kemudian ada beribadah kepada Allah. Nah, tadi setelah kita mengenal siapa yang menciptakan kita, kemudian kita juga menyembahnya, kita senantiasa selalu beribadah kepadanya. Akan tetapi banyak berbagai macam cara penyembahannya. Ada yang menyembah dewa-dewa, binatang, arwah binatang atau matahari, dan lain sebagainya. Dan yang pastinya itu terlepas dari ajaran atau petunjuk yang tidak benar gitu. Kemudian ada yang hidup yang tertata. Fitrah juga mendorong manusia hidup secara teratur. Kemudian kita hidup berkelompok-kelompok. Ada juga hidup yang menunjukkan satu orang sebagai pemimpin, itulah hidup yang tertata. Kemudian ada petunjuk rasul. Nah, untuk mengatasi semua masalah dan menyelesaikan berbagai kekacauan itu, maka Allah mengirim atau mengutus rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Nah, petunjuk itu berupa wahyu yang diturunkan kepada nabi dan juga rasul, ya, berupa suhuf dan juga kitab-kitab. Kemudian ada mengenal sang pencipta. Nah, tadi setelah kita mengetahui dan menyadari bahwasanya ada yang menciptakan, kita harus mengenal bahwasanya Rabb kita adalah Allah. Kemudian nggak ada ilah selain Dia. Kemudian pencipta segala sesuatu adalah Allah, dan kita harus menyembahnya, dan juga pemelihara segala sesuatu adalah Allah. Kemudian ada panduan hidup. Para rasul itu juga memberi petunjuk kepada atau tentang ajaran yang seharusnya menjadi pedoman hidup manusia gitu, bukan aturan yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, pedoman itulah yang harusnya mampu mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Kemudian ada beribadah dengan benar. Nah, tadi berkat Allah kirim seorang utusan, berkat petunjuk rasul, manusia bisa mengenal Allah dan bisa mengenal petunjuk yang benar, dan juga mengikuti pedoman hidup yang sejati tentunya. Dengan begitu manusia akhirnya dapat beribadah. Nah, itulah yang dinamakan mengapa kita membutuhkan seorang rasul. Maka natur rasul, yakni kedudukan rasul. Sikap orang pasti bakal berbeda-beda tiap kali berhadapan dengan orang, seperti bagaimana kita berhadapan dengan pengemis, keluarga, teman, pimpinannya, bahkan rasul pasti berbeda. Kafir Quraisy itu menuduh Rasulullah dengan berbagai tuduhan. Nah, beda dengan muslim. Rasul adalah utusan Allah yang menduduki tempat yang mulia bagi muslim. Nah, kedudukan Rasulullah ini sebagai salah satu hamba dari hambanya Allah. Karena Rasul merasa hambanya Allah,
beliau juga sama seperti kita, yakni seorang manusia memiliki nasab, garis turunan, dan memiliki jasad. Kemudian sejarah hidup Rasul pun paling benar dibanding sejarah hidup nabi-nabi yang lain dan juga tokoh yang ada di muka bumi, karena sejarah Rasul itu mencakup semua bagi atau semua segi kemanusiaan, dan sejarah nabi itu merupakan bukti kebenaran risalah dan kerasulannya. Itu jadi bukan cerita yang dibuat-buat oleh manusia. Nah, nabi dan umatnya itu diibaratkan seperti rombongan yang sedang bepergian tapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan juga tidak bisa pulang. Kemudian datanglah seorang rasul yang menawarkan untuk dibawa ke taman yang indah dan telaga yang luas. Tentunya pasti umatnya menjawab mau. Nah, itulah Muhammad, yang mana Muhammad juga adalah sunnah. Jadi apa yang ditawarkan, apa yang dilakukan Muhammad, kemudian ketetapannya yang dikatakan itu yakni sunnah bagi umat-umatnya. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.